Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ja'al wa awsil wa taqabbal sawaba minal Qur'anil azim. Famahlan min la ilaha illallah wa masabbahnu subhanallah bihamdi wa mastaghfirullah wa ma sallallahu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi hadzal majlis mubarak hadiyatu wa silah wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah wa sadaqatan taqabbalah nuqaddimuha wa nuntiha ila rati sayyidina wa safina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajmain. Summa ila rusul Ahmad Aisyah al-Muhajir wa usulihi wa murihi sama arwahi sadatina wa kutubina pakil muqaddam wa ila arwahi sadatina li ba'alawi wa usulihi wa murihi bi anna Allah ta'ala yaqbalu yarhamhum. Summa ila arwahi liman ijtama'na huna bi sababihim idallillahumma sawaba dzalika minna sallallahu baina yadihim. Allahumma tidaballahum minan nar wasqallahum minan nar wastirahum minan nar wa bika kallahu minan nar ma najatallahum minan nar. Allahumma billahum warhamhum wa bi'anhum wa walidina wa walidikum wa walidina wa matikum matil muslimika fatan amma wa ila arwahi awliyaika ya Allah wa li arwahi ustadina ya Allah wa li arwahi ahlina ya Allah wa li arwahi mu'minin wa minat wa li arwahi muslimin muslimat wa khususah ila Pakirah almarhumah Muznah binti Abdullah al-Mudrar, ila Pakir almarhum Habib Abdullah bin Salim al-Mudrar, ila Pakir almarhum Zakir David bin Mahmud, ila Abdul Pakir almarhum Samad bin Haji Dahlan, ila Pakirah almarhumah Siti Mahdiyah binti Muhammad, ila Pakir almarhum Haji Sabra bin Taib, ila Abdul Pakir almarhum Hajjah Halimah binti Dulmas, ila Pakir almarhum Gusti Muhammad Rasid Ridho bin Gusti Anwar, ila Pakir almarhumah Gusti Rahma Aprilia binti Gusti Rasid Ridho, ila Pakir almarhumah Masrifah binti Abu Ammar, ila Pakir almarhum Haji Muhammad Arsad bin Haji Gumri, ila Pakir almarhum Haji Masdar bin Amri, ila Pakir almarhum Haji Muhammad Husni Talha bin Ahdinal Kubur. Allah menja'al ya qabrahum min murtijinan wala taj'al ya qabrahum min murtiniran wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma bilana dzunubana ya Allah wali walidayna warhamhum kama rabbana sawara. Rabbana hablan min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu yahfazuna wa dzurriyyatina ajmain wal muslimin wal muslimat minal bala wal masaib wal amrad wal auja wal asqam wal alam wal afat wal ahad wa corona wa covid-19 wa kullu fitnah wal zalimin wal munafikin minal jinni wal insi ajmain wa nusu wa andarazukuna wa duridina ajmain muslimin arzaqan thayyibah hissita ma'nawiyah dahiriyah wa batiniyah bijahi khairil bariyah wa ala hadiniyah wa ila nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ahli badihil kiram. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Paina insyaallah asli kitab Syekh Abdul Qadir Jalani Futuhul Ghaib. Futuhul Ghaib. Wa nafa'na bihi wa ulumihi bidarain amin ya rabbal alamin. Mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Jalani memberikan manfaat, berkah, rahmat dan kasih sayang Allah di dunia dan di akhirat amin ya rabbal alamin. Kasih sayang Allah bukan hanya kita harapkan di dunia tapi juga di akhirat. Allah mengayakan hambanya dengan kasih sayangnya. Sabakat rahmati min godobi, aku turunkan rahmat di dunia ini lebih dulu daripada godobku, marahku. Yang kita jaga adalah kemarahan Allah di akhirat. Iyalah, kalau Allah sudah marah di akhirat kepada kita apa guru?
pingsan kita, api neraka jadinya. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah memberi kasih sayang kepada kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Minggu kemarin, bagaimana kita agar tidak terikat dengan hawa nafsu. Hawa nafsu itu ditandai dengan kecintaan loba kita kepada dunia. Loba kita kepada dunia. Kita teruskan. Fa'akruz minal khalqi jiddan waj'alhum kalbabi yaruddu wa yaftah. Keluarlah engkau daripada beban-bebanmu mengharap kepada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mungkin pemahamannya sangat mendalam. Maksud tidak terikat dengan makhluk itu bukan berarti kita melepaskan anak istri kita tinggalkan, tidak. Keterikatannya yang berulang-ulang. Misalnya begini, ada contoh yang terikat itu contoh orang suka main game. Contoh orang suka main game, yalah. Main game itu terikat enggak dia? Terikat kan? Coba kalau dia tidak main game, apa Bib? Nah, pingsannya Bibe bila tidak main game karena sudah kebiasaannya main game. Itu berarti dia terikat dengan game. Dengan juleha terlalu berlebihan cinta. Akhirnya apa saja kata juleha terpaksa mengikut, itu terikat dengan makhluk namanya. Sama tuh terikat dengan makhluk. Apalagi dalam hidup sehari-hari ini suka main catur, berarti terikat dengan catur. Kalau terikat dengan ibadah bang, baguslah, bagus. Kalau terikat dengan zikir kepada Allah bang, baguslah, bagus. Kalau terikat dengan salawat, baguslah, bagus. Itu maksudnya. Dan segala sesuatu di dunia ini dirancang Allah secara sistematis, mampu mengikat kita. Contoh usaha. Usaha dagang misalnya, sederhana aja dagang. Atau jualan nasi misalnya. Jualan nasi aja, Bipe. Hari ini kita jualan nasi, besok kita jual, sudah setahun kita jualan nasi. Akhirnya kita terikat dengan jualan itu. Satu hari jadi kita mau libur, yang terjadi apa? Pelanggan kita ribut lah. Nah, andai kan bukan pelanggan kita ribut, di pikiran kita apa guru? Rugi jan. Rugi sehari ini jar, ini tutup. Hari raya pas datang, jar hari raya lah jar. Padahal sehari raya ini andaikan tidak hari raya aku berjualan berapa aku untung aja. Iyalah, terikat enggak kita dengan jualan? Nah, apa kita mengendalikan diri kita supaya jangan seperti itu. Makanya kemarin ditetapkan rezeki itu ada bukan karena hebatnya kita berusaha, tapi semata-mata biiznillah, dengan izin Allah. Itu disadari kita. Dengan kesadaran itu maka kita bisa melepas. Nina, pengajian datang. Andaikan tidak ke pengajian, aku mengulai istri di rumah jar. Nah, misalnya nih ngulai istri. Istri sudah semingguan dikulai ya. Masa bayar semalaman, bayar satu kali ke majelis taklim tidak bisa? Si istri juga minta kulai terus juga. Biblah, ingat nih, sama-sama suami istri akur tapi hubud dunia, akurnya hubud dunia. Nah, ini menjadi masalah. Nah, ya lebih belah. Nah, ya nafsi itu belah. Ada di Sapalo ya? Sapalo yang belum habis. Karena itu waj'alhum kalbabi yaruddu wa yaftah. Engkau harus bisa yaruddu wa yaftah. Seperti pintu buka tutup. Pintu tunggu buka tutup lah. Kapan kamu menutupnya, kapan kamu membukanya, asiklah. Al-kasajaratin, seperti sebuah pohon, tujadu biha samarah tarah watak talu ukro. Seperti juga engkau pernah melihat buah. Kadang engkau lihat buah itu mungkin enak terlihat, dia pohon itu berbuah, tapi suatu saat engkau bisa juga melihat ternyata ada pohon tidak berbuah, adalah pohon tidak berbuah. Ini bagian tamban ini tahu benar. Ini adalah pohon yang tidak berbuah adalah, banyak. Nah, ulun tahu teorinya. Nah, kalau di lapangan ya Pak, banyaklah ada pohon tidak
berbuah. Maksudnya misalnya pohon mangga misalnya adalah tidak berbuah lah. Bisa lah. Bisa. Nah, bisa. Kadang berbuah bisa dibuka, soalnya bisa ndak dimakan. Ulet dibelah, ndak bisa dimakan. Itu jadul. Watak talu ukro. Kadang dia bisa menipu kita. Ya tadi, wow bagus luarnya, biblah semangka. Sekali dibuka, biblah ndak bisa dimakan. Nah, bisakah kita buka tutup terhadap urusan dunia ini? Keterikatan kita kepada makhluk ini tidak terikat. Contoh anak kecil selalu minta kepada orang tuanya, terikat enggak dia? Terikat. Iyalah, terikat dan meminta terus kepada orang tua. Dia terikat dengan makhluk ya anak kecil. Kalau sudah dewasa berusahalah kita tidak lagi minta kepada orang tua, ya kan? Nah, kalau begitu sudah kita menutup kepada orang tua kita untuk tidak meminta-minta kepada sidin, tapi kita mulai membuka jendelanya lagi, jendela baru memberi kepada orang tua. Subhanallah. Ya kan? Nah, ini indah kan hidup. Nah, ini buka tutup namanya. Jangan sampai dunia itu seperti taktalu tadi itu, taktalu ukra. Indah terasa tapi menipu. Hidup ini kan begitu. Jangan sampai terjadi seperti itu. Istri kayaknya sayang mana suami. Padahal bapan BSMS nolak yang lain. Ini menipu suami kan? Ya sakit hati suami. Sudah mencarikan uang, guru lah. Sana kemari jalan. Tadi sampai mau ditangkap polisi, ya Pak. Nah, untung ada palu ya. Nah, itu berbahaya, kasihan. Jangan tipu menipu seperti itu. Itu berbahaya. Nah, bagaimana kita melakukan datu tutup? Kapan kita menutup, kapan kita membuka? Insya Allah. Istri gini Bib yang di rumah bukaan terus kayak Bib? Hah? Kayak Bib? Ada bagus kalau Bib? Buka tutup juga. Lah Bib lah. Habib Muhammad mau nggut Habib Muhammad. Begaya aja Habib Muhammad tanah. Wa kullu jadika bifi'lin fa'ilin wa tadbiru mudbara wa huwallah azza wa jalla. Maka sesungguhnya semua itu ada satu perbuatan demi perbuatan. Ada perbuatan demi perbuatan yang harus kita pahami dan kita kendalikan terhadap keterikatan kita kepada dunia itu. Kita perhatikan itu. Dan kapan dia sesuatu itu kita pahami, ada yang mengatur di balik semua tutup dan buka itu. Tadi apa nih? Semangka kita lihat bagus, indah di luarnya, tapi setelah kita buka di dalamnya buruk ternyata. Bisa lah semangka tuh buruk lah dibuka, bisa lah. Bisa ya lah, nah, bisa. Om kada pernah melihat bang, coba kira-kira aja kayak itu nah. Bangai lah bahasanya. Jangan pian melihat. Ini kan kehendak Allah nih, kehendak Allah enggak? Semangka itu kehendak Allah. Jangan pian melihat, wah dasar semangka ini penipu lalu jar. Nah, siapa yang menciptakan semangka Bib? Siapa yang menciptakan semangka? Karena kita sudah terikat. Misalnya makan ikan kering, kita suka makanan ikan kering atau makan kacang. Makan kacang suka. Lalu suatu saat kacang itu tidak enak. Kita marah-marah, dasar penjual kacang ini macam-macam. Siapa yang menciptakan kacang? Yuk, siapa? Allah. Kalau kita kecam itu siapa yang kita hina? Siapa yang kita gibah saat itu? Siapa? Allah, pemilik kacang itu. Ingat, alam semesta ini adalah pemiliknya Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik. Ada palui berjalan lo nini palui. Lebih baik ke Surabaya naik bis membawa nini palu ini baikan. Jadi suang supir nih jalannya, sambil supir diunjukin ini palu ini kacang. Palu ini melihat berdiam aja juga. Nah, apa? Nininya mau mengasih kacang lawan palu kacang mente Bib. Makan taruh saya nulis supir nih. Makan. Dah sampai berapa kali kan makan ulang-ulang lancar terus.
bertanya ya supir nih, supir kan sampai nyupir kan kok ndak melihat ke samping, ndak juga bipa, ndak bisa melihat ke ini kan. Nek, ya baikkan pian inilah. Ya alhamdulillah aja nenek. Aku nih neneknya Paloi kan, ya. Paloi orang baik kan ya nenek. Oh iya kak. Paloi itu siapa nek? Cocoko coba jar nenek ini kan. Oh iya kak. Kenapa nenek ini mengasih saya terus jamu mente? Iya, daripada saya buang kan enak kan dimakan. Oh alhamdulillah, makasih nih jar anu nih supir ini bagus juga kan sambil makan kacang ayam mente. Kenapa nenek tidak makan anu kacang mente nih? Iya aja nenek, kan gigi saya sudah tidak ada lagi, jadi saya tidak makan. Oh, kenapa jadi nenek beli kacang mente ini? Kan saya beli coklat yang ada yang mentenya di tengah itu, jadi coklatnya aja aku kocok-kocok di sini. Kacangnya pas ini. Pak Lui senyum-senyum jauh IPM negur kan itu Pak Lui. Langsung membuang supir kan. Pak kasihan nih aja. Marah kaliannya, marah kan sebagai supir, ada supir sini. Nah, ya. Kenyataannya nikmat sebenarnya kan enggak? Yang membuat tidak nikmat itu siapa ya? Setelah mendengar ini mau ngocok-ngocok ya lah coklat. Sini nukar coklat ke rumahnya. Cuma kan ada coklat nih mente nih lah. Coklat apa namanya tuh? Coklat mente kah? Nah, sisanya dikumpulkan sidin kan kacangnya apa makan sidin. Kawan bagian ini. Bagian lah. Ayo. Ternyata manusia berubah bukan karena kacangnya yang tidak enak, tapi hanya karena dianggap bekas liur nenek. Nah, iyalah. Nah, itu Bang manusia, cara pandang manusia coba rubah cara pandang dulu. Harusnya mendengar itu sudah ya. Sudah. Pikirkan apa yang positifnya lah. Ya kelak enak aja dimakan, buktinya nyaman aja tadi itu ya. Anak ngulangi ke apa boleh aja. Inilah tipuan dunia lah, tipuan dunia. Kita memperhatikan tipuan dunia, oke lah dunia itu ada tipuan. Allah sendiri mengatakan dunia itu adalah mataul gurur, inad dunia mataul gurur, sesungguhnya dunia itu tipuan-tipuan, senda gurau, tipuan dia, macam-macam keunikan di dunia ini. Makanya di dunia itu ada Paloi. Supaya unik dunia itu ada Paloi. Paloi itu macam-macamnya lah kelakuannya. Nenek itu Paloi juga, ngarannya nenek Paloi, sarangnya Paloi itu berarti. Kita ini kisah ini panjang lah, supaya diulang-ulang supaya kita mengerti nah. Dan ini nanti akan kita bawa ke dalam kematian kita, karena kematian kita itu yang timbul adalah keyakinan. Subutul iman, yaitu sabitnya iman kita, puncak iman kita sampai ke berapa. Kalau Islam itu ada batas, Islam ada batas, tapi kalau keimanan tidak ada batas. Itulah kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang ditandai dalam hadis Nabi dengan nama ihsan. Anta'budallah ka'annaka tarahu. Engkau beribadah seolah-olah melihat Tuhan. Maka tidak pernah habis-habisnya itu. Bemamai kaulun bib kada bib lah. Ada. La ta'buduhum wa nanshallah. Maka engkau tidak harus mengikuti cara Jabariyah maupun cara Qadariyah, dan tidak perlu engkau melupakan Allah. Engkau harus ingat tentang Allah. Semua kejadian ini ada di dalamnya izin Allah. Wala taqul fi'lahum dunallah patakuna qadaran. Nah, sama saja dengan perbuatan-perbuatan kepada mazhab Qadariyah. Lakinna qul, tetapi katakanlah ya Allah, khalaqan, semua yang ada ini makhluk diatur Allah, alam semesta ini kemana jadinya nanti? Kapan hari kiamat? Sudah diatur Allah. Ajal manusia ajalin manusia ditentukan Allah dalam hadis. Ya Allah dalam hadis. Kemudian kapan rezekinya ditentukan Allah, syakiyun wa sa'idun, susah dan senangnya, ada ketentuan Allah terhadap diri manusia. Cuma rahasia gaibah, ada tahu. Walil ibad kasban kama ja'at bil asar, maka yang ada bagi manusia itu kasban, usaha saja. Lakukan saja usaha. Setiap perbuatan itu di situ adalah perbuatanmu, namun di balik dari perbuatan itu ada izin Allah. Seorang mencuri
Waktu mencuri atau berbuat kejahatan sah, itu dia yang berbuat kejahatan itu. Namun di situ terjadi juga karena izin Allah. Jika tidak ada izin Allah, dia tidak bisa bergerak, indah. Tapi karena ada izin Allah, dia bergerak. Maka syariat menghukum dia berbuat salah johirnya. Batinnya dihukumlah. Batinnya urusan dia dengan Allah. Subhanallah. Ya lah, dihukumlah. Nah, itu menunjukkan. Nah, inilah cara pandang johir dan batin harus paham. Memahami johir dan batin. Dan inilah yang akan dipertanyakan di akhirat kelak tentang amal-amal kita. Nah, inilah kita tunduk kepada firman Allah, ma'asobaka hasanatin paminallah. Apa saja kebaikan yang kita lakukan, minallah itu dari Allah. Ma'asobaka sayatin, apa saja keburukan, maka min nafsi itu dari diri kalian, min ampusikum itu dari diri kalian, pamin nafsik dari diri engkau. Nah, itu yang penting dipahami. Ya kah, paham ya lah. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.